Bagaimana kabarnya hari ini Pak Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Teh, hari ini kita akan melakukan tugas kita, yaitu untuk melengkapi tugas CGP. Kita melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Siap. Oke. Nah, nanti pada saat coaching, saya di sini akan menjadi pengamat. Nanti saya akan mengamati proses dari coaching jenengan sebagai apa nih? Sebagai coach. Nah, jenengan sebagai coach, nanti saya akan amati jenengan dari mulai prosesnya. Jadi alur yang jenengan terapkan, terus saya akan menggunakan rubrik penilaian dalam menilai itu. Nah, di dalam rubrik itu Pak Teh, ada beberapa kompetensi nanti yang akan kita lakukan, ya, dari mulai pra observasi sampai pas. Ya. Nanti dalam proses alur coaching nanti, jenengan jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menggali dari coach ya, agar bisa lebih aktif. Ya. Nah, untuk proses ini Pak Teh, saya ingin bertanya kepada jenengan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa Pak T yang ingin Anda keluarkan atau yang ingin Anda kembangkan dari proses coaching ini? Pada saat proses coaching ini nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach, tiga-tiganya ingin saya kembangkan. Itu kehadiran penuh presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya inginnya semuanya bisa tercapai dan bisa saya lakukan pada saat proses coaching nanti. Akan tetapi kan dari ketiga itu Pak,
ya. Tadi kan 3, dengan sebutkan 3 kompetensi. Tapi kan pasti ada yang paling di antara yang 3 itu. Jadi kompetensi yang mana kira-kira yang ingin paling Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, yang paling utama saya ingin mengajukan untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena jika saya sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan berbobot, saya yakin coach akan bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya tanpa kita memberikan masukan. Coach akan bisa menemukan solusinya. Tugas coach hanya menuntun. Itu. Jadi dari ketiga kompetensi itu berarti jenengan memilih pertanyaan berbobot itu ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin setelah ini silakan Bapak melaksanakan alur coaching tadi. Nanti saya akan tetap mendampingi Bapak sebagai pengamat. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Tata. Waalaikumsalam. Gimana? Hari ini Pak Tata repot apa enggak? Kalau repot enggak, longgar. Gimana? Saya mau cerita sedikit nih tentang guru-guru di sekolah saya Pak Tata. Boleh. Ada waktu ya? Wah, ada waktu apalagi pasti ada. Ya, gini loh Pak Tata. Apa itu guru-guru di sekolah saya itu belum melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemarin kan kita waktu CGP itu sudah mendapatkan ilmu itu kan ya. Nah ternyata di sekolah saya itu belum melaksanakan itu. Padahal terutama untuk guru kelas 1 dan kelas 4 kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Itu Pak Tata. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa yang menjadi tujuan Bu Onter dari obrolan kita ini? Ya, saya tuh inginnya guru-guru di sekolah saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi biar guru-guru itu tahu kesiapan belajarnya murid-murid, kebutuhan belajarnya murid-murid itu seperti apa gitu. Oke, berarti pinginnya itu dengan terutama di kelas 1 dan kelas 4 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya. Terus setelah keinginan itu tercapai, semua pasti ada tolak ukurnya, ada ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini. Apa menurut jenengan? Saya ingin menemukan solusi sendiri, solusi untuk teman-teman sih biar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana gitu. Oke. Baik. Setelah tahu permasalahannya tadi, kira-kira setelah tahu permasalahan tadi, menurut Bu Onter, apa yang menjadi kekuatan jenengan untuk mencapai tujuan itu? Untuk mencapai tujuan itu, kekuatan saya yang pertama kan saya sudah mendapatkan ilmu dari CGP tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak. Jadi nanti saya pengennya teman-teman saya ajak ngobrol bersama, jadi duduk-duduk bareng, terus sharing-sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak Tata. Berarti ini kekuatan yang sudah sangat besar. Setelah ada kekuatan dari jenengan itu, peluang apa yang akan jenengan laksanakan? Peluang apa yang menurut jenengan bisa masuk untuk mencapai tujuan? Yang pertama saya berarti harus memulainya dulu ya, biar peluang itu bisa terwujud begitu. Jadi mulai dari saya dulu memberikan contoh, baru nanti teman-teman yang lain atau rekan guru yang lain itu bisa melaksanakannya. Ya, bagus sekali. Itu peluang
pintu masuk jenengan untuk mencapai tujuan. Selain peluang jenengan untuk masuk itu, apakah ada hambatan dari rencana tersebut? Sebenarnya ada dari rekan guru sendiri, Pak. Jadi ada guru tuh yang kemarin pernah saya ajak, itu ada terus yang penting ngajar kayak gitu. Jadi itu salah satu hambatan yang saya hadapi. Yang seperti itu ada atau semua? Salah satu aja nih, Pak. Salah satu. Iya. Berarti kan hambatannya ada walaupun tidak banyak. Iya, betul. Dari hambatan itu tadi, menurut jenengan solusinya apa? Solusi untuk menghadapi orang tersebut, Pak ya? Iya. Yang pasti ya ngajak lebih intensif, mengajak ngobrol orangnya itu tadi, menjelaskan, memberi pengertian bahwa dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi itu kebutuhan belajar muridnya bisa terpenuhi. Baik, itu solusi jenengan itu sangat bagus. Jenengan cuma mulai dari diri sendiri, terus jenengan mengajak ngobrol dari yang menurut jenengan tadi kurang bisa untuk diajak. Itu selanjutnya, setelah tahu solusinya, strategi apa yang akan jenengan laksanakan? Yang ingin saya laksanakan pertama itu konsultasi dulu sebelum melaksanakan obrolan berarti sama kepala sekolah, Pak ya. Kemudian yang kedua ngajak ngobrol teman-teman, bagus apa enggak sih pembelajaran berdiferensiasi itu kan untuk kebutuhan murid juga. Kemudian yang ketiga mungkin mengikuti berbagai pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi karena kan banyak pelatihan-pelatihan online itu, Pak ya. Jadi ngajak teman-teman buat mengikuti pelatihan tersebut gitu, Pak. Ngobrol dengan kepala sekolah pasti. Iya. Selanjutnya ngobrol dengan rekan-rekan sejawat tadi, ini masih dalam lingkup lembaga. Iya, betul. Selain itu, selain ke kepala sekolah, ke rekan sejawat satu lembaga, apakah ada rencana lain, strategi lain? Ada sih, Pak. Sebenarnya saya tuh ingin mendatangkan teman CGP lain untuk sosialisasi di sekolah ini. Itu, Pak. Tentang pembelajaran diferensiasi. Bagus sekali. Itu rencana yang sangat bagus. Ya. Jadi kolaborasi dengan rekan CGP lain. Ya. Nah, kemudian ada rencana kolaborasi dengan CGP lain. Jangka waktunya rencananya apa? Untuk kolaborasi dengan CGP lain melihat waktu jadwal CGP dulu, Pak ya. Jadi kan kita masih dalam proses pembelajaran juga. Jadi ketika waktu luang baru saya bisa masuk untuk ngobrol atau kolaborasi sama CGP tersebut untuk misi di sekolah. Jadi masih perlu waktu, belum bisa menentukan kapan rencana ini dengan laksanakan untuk obrolan, untuk melangkah lebih jauh. Terus dari obrolan itu, rencana obrolan tadi, apakah menurut jenengan ada gangguan? Kira-kira dari obrolan dengan CGP lain, menurut jenengan ada nggak hambatannya? Hambatannya mungkin dari waktu itu, Pak ya. Jadi mungkin ada yang crash gitu waktunya. Tuh, jadi tetap menyesuaikan jadwal CGP dengan jadwal mengajar sama nanti jadwal sosialisasi di sekolah itu gimana. Jadi nyusun jadwal dulu belum melaksanakan sosialisasi. Ya, khususnya dengan sudah ada rencana kolaborasi
rencana untuk menyusun jadwal, rencana untuk melaksanakan kolaborasi mengundang tadi ke lembaga, itu langkah yang sangat tepat. Kemudian untuk mengatasi permasalahan menyusun waktu, apa yang akan jenengan laksanakan? Ya itu tadi Pak, kan sekarang bisa lewat WA ya. Oh ya. Jadi lewat itu WhatsApp, nanti saya menghubungi teman saya yang TGP, menanyakan jadwalnya terlebih dahulu, apakah pada hari itu nanti free apa tidak. Apakah sudah ada gambaran siapa rekan CGP yang akan jenengan ajak untuk kolaborasi? Nah, sudah ada sih Pak sebenarnya, jadi langsung nanti saya menghubungi beliaunya sudah bisa. Untuk beliaunya berarti omongan awal sudah ada ya? Untuk sekarang belum. Oh ya, berarti kan ya obrolan awal belum. Semoga rekan CGP yang akan jenengan gandeng itu bisa. Ya. Selanjutnya, komitmen apa yang akan jenengan laksanakan dari rencana-rencana ini tadi? Kapan, bagaimana? Yang jelas pasti dan harus pasti ya Pak. Saya harus menjalankan apa yang menjadi keinginan saya tadi. Yang pertama menyusun jadwal, kemudian mengadakan sosialisasi di sekolah kecil-kecilan tadi supaya teman-teman itu bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu tadi dan melaksanakannya di pembelajarannya setiap hari gitu. Ya, bagus, sangat tepat sekali. Untuk mencapai rencana tadi, siapa dan apa yang menurut jenengan bisa membantu untuk melaksanakan tadi? Siapa sih? Yang pertama pasti kepala sekolah Pak ya, Ya, karena perizinan juga, karena tanggung jawab juga. Kemudian yang kedua ya diri saya sendiri dan rekan CGP yang akan menjadi narasumber itu tadi. Selain itu, setelah jenengan tahu siapa, kapan, di mananya, untuk tindak lanjut setelah obrolan kita ini bagaimana? Setelah melakukan obrolan ini, kemudian setelah melaksanakan sosialisasi tadi Pak, mungkin saya bisa menghubungi Pak Tatak lagi untuk ngobrol kembali bagaimana prosesnya begitu. Untuk tindak lanjutnya ini segera ya? Ya Pak. Untuk segeranya ini apakah ada jangka waktunya? Kalau sekarang kan masih libur Pak ya, mungkin setelah liburan atau setelah lebaran itu Pak. Ya, begitu. Jika bagaimana? Boleh, ya saya harapkan jenengan melakukan obrolan awal tidak harus nunggu setelah liburan, mungkin bisa nanti hanya obrolan awal, oke, bisa lanjut ke pembicaraan lanjut. Semoga yang akan jenengan laksanakan hari ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terlaksanakan sesuai rencana, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencanakan, dengan guru kelas 1 dan guru kelas 4 bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Apakah seperti itu rencananya? Ya betul sekali, tapi saya ingin juga kalau teman-teman yang lain juga melakukan pembelajaran diferensiasi gitu. Baik. Berarti untuk tujuan awalnya, rencana awal adalah guru kelas 1 dan kelas 4 dan semua guru. Dan semua guru pada umumnya paling tidak di satu lembaga. Iya, betul. Hebat. Salut, semangat Gontor melakukan kegiatan untuk
atas waktunya. Oh, sama-sama. Selanjutnya setelah ngobrol-ngobrol ini, Ya. gimana perasaannya? Alhamdulillah sudah plong Pak Tata. Apa yang mau belum? Sudah mengeluarkan unek-unek saya ke Pak Tata. Kalau dipendam sendiri kan jadi bingung mau gimana nanti ke depannya. Apalagi ada satu guru yang sulit diajak. Tetap semangat. Siap. Tetap semangat untuk Ya. anak bangsa. Siap. Terima kasih Pak Tata sekali lagi atas waktu luangnya. Alhamdulillah sudah plong. Nanti saya setelah melakukan proses tadi akan menghubungi Pak Tata lagi. Apakah bisa? Pasti bisa. Untuk voter pasti bisa. Siap. Terima kasih Pak Tata ya. Iya. Terima kasih Pak Tata. Ya. Tadi kegiatan coachingnya sudah terlaksana. Nah, kita sekarang akan melakukan refleksi dari kegiatan coaching yang kita laksanakan. Pak, tadi saya kan sebagai observer, saya melakukan pengamatan. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi catatan saya, nah saya ingin bertanya dulu kepada Pak Tetat selaku coach ya, kira-kira apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan coaching tadi? Indikator apa yang sudah tercapai menurut Bapak? Baik, terima kasih. Untuk indikator keberhasilan proses coaching ini, yang pertama tadi saya bisa merasakan bahwa coaching dalam hal ini Bu Onter bisa menemukan solusi dari permasalahannya, bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan sendiri tanpa saya sebagai coach memberikan masukan. Jadi Bu Onter tadi bisa memberikan solusi dengan komunikasi dengan kolaborasi dengan CGW yang lain, memberikan wawasan ke temannya, bukan sejawatnya, itu Bu Onter sudah bisa memberikan solusi dari permasalahan sendiri. Itu sudah bisa saya anggap indikator keberhasilan dari proses coaching hari ini. Ya, itu tadi indikator yang sudah tercapai ya Pak. Jadi dari coaching sudah muncul solusi ya, solusi dari setiap permasalahan. Nah, sekarang Pak, dari pengamatan saya yang saya lakukan mengamati kegiatan coaching jenengan itu, jenengan sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, mulai dari alur depannya. Jadi alur depannya sudah ada tujuannya, identifikasi, lalu rencana aksi, terus tanggung jawabnya, jenengan sudah semua munculkan sampai akhirnya tindak lanjut ke depan. Bahkan dengan perasaan dari coaching jenengan itu sudah merasa plong lagi, sudah terrealisasikan, sudah tinggal realisasi ke depannya. Tapi setidaknya beliaunya untuk permasalahannya sudah muncul solusinya. Gitu. Jadi alur dari kegiatan alur depannya itu sudah sangat bagus, sudah lengkap Pak. Tuh. Lalu karena ternyata kan sudah sesuai, alur kita sudah terlaksana dengan baik, itu kedepannya kompetensi apa yang masih ingin Bapak kembangkan setelah jenengan melakukan kegiatan coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini tadi prioritas saya adalah
untuk kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Kedepannya saya inginnya ini 3 kompetensi coaching yang akan berusaha saya kembangkan. Yang jelas, yang pertama kehadiran penuh presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin kedepannya 3 kompetensi coaching bisa saya kuasai sebaik-baiknya. Berarti dengan tetap ingin kedepannya itu ketiga kompetensi ini bisa muncul ya. Ya. Jadi tidak hanya salah satu saja, tapi ketiganya bisa muncul dengan baik. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Jadi semoga sesuai harapan jenengan untuk kedepannya kegiatan coaching hari ini itu bisa bermanfaat bagi jenengan khususnya, juga bagi siswa-siswa jenengan, bagi rekan sejawat jenengan, juga bagi mungkin lembaga-lembaga lain. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin cukup untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan coaching hari ini. Kedepannya mungkin kita bisa berbagi pengalaman lagi Pak, berbagi pengetahuan lagi. Terima kasih banyak. Saya akhiri Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.